Burung itu terkurung selama berhari-hari. Lehernya diikat dan dibuang sejauh-jauhnya dari hakikat. Hanya saja dia menentangnya hingga ia pun mulai mendebat, menyusuri jalan, berpikir keras, bekerja, dan juga menggali kebenaran. Tahun demi tahun berlalu, dan dia masih berada dalam keadaan yang menyedihkan dan mengkhawatirkan seperti itu. Dalam relung hatinya yang terdalam, terdapat pertarungan sengit antara kebaikan dan keburukan, antara aku dan orang lain, antara terus berlanjut ataukah menarik diri, yang masih belum sampai pada titik tengahnya hingga kini. Baik, selamat pagi, selamat datang ayah bunda sekalian, serta para pembaca setia majalah Mata Air. Insya Allah beberapa saat lagi, spesial webinar kita pagi hari ini akan kita mulai. Bagi rekan-rekan sekalian, silahkan mencari posisi ternyamannya, dan jangan lupa siapkan secangkir kopi atau tehnya, dan kami sarankan untuk mendapatkan hasil kualitas audio yang terbaik untuk menggunakan earphone. Oh ya, satu lagi ayah bunda sekalian dan rekan-rekan sekalian, bagi teman-teman yang belum bisa bergabung ke Zoom karena keterbatasan ruang, kami juga melakukan live streaming melalui akun YouTube Majalah Mata Air di link bit.ly/MAOA-1. Sekali lagi, kami juga melakukan live streaming YouTube ya di akun YouTube Majalah Mata Air bit.ly/MAOA-1. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia selalu insya Allah. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan sekali lagi kepada para pembaca setia majalah Mata Air dan para orang tua dari sekolah-sekolah mitra Eduversal. Di Aceh ada Fatih dan Cut Nyarif Bilingual Boarding School, ada Prestige Bilingual Boarding School di Medan, Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan, di Semarang ada Semesta Bilingual Boarding School, kemudian ada Pribadi Bandung dan Pribadi Depok Bilingual Boarding School, ada Karisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, kemudian ada Cahaya Rancamaya Islamic Bilingual Boarding School di Kota Bogor, dan yang terakhir ada Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Yogyakarta. Kami ucapkan selamat datang para parents sekalian. Selamat datang juga kami ucapkan yang terhormat para kepala sekolah serta guru dan para parents club koordinator, serta selamat datang juga kami ucapkan kepada para pemateri kita pagi hari ini, ada Bu Astri dan juga Pak Dr. Taufik. Insya Allah sudah bersama dengan kita ya insya Allah. Baik, ayah bunda sekalian, serta para pembaca setia majalah Mata Air dimanapun Anda berada, sebelumnya izinkan sekaligus perkenalkan, saya Saiful Arif yang akan bertindak sebagai moderator perwakilan dari EduParents Indonesia. Pagi ini, EduParents Indonesia berkolaborasi dengan majalah Mata Air menghadirkan spesial webinar untuk kita semuanya. Ayah bunda sekalian, sejak pertengahan 2020 ya, pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk bersahabat dekat dengan gadget. Kita pun sebagai orang tua dipaksa dan terpaksa harus memfasilitasi putra-putri kita dengan gadget dan perangkat elektronik digital lainnya. 2021 sudah datang menghampiri kita, namun sepertinya pandemi ini masih akan berlanjut. 6 bulan sudah putra-putri kita bergaul dan berakrab dekat dengan perangkat digital. Ada nilai positif yang bisa dipetik,
Namun, pasti ada juga sisi-sisi negatifnya yang muncul karena terlalu over terpapar gadget. Nah, insya Allah hari ini kita akan mencoba membahas dan mendiskusikan bersama para ahli dan pakarnya dengan merujuk salah satu artikel populer dari majalah Mata Air, volume 2 nomor 6 tahun 2015 yang berjudul Buku atau Gadget Ketika Otak Memilih Kertas. Ya. Kita akan diskusi bersama lebih dalam bersama para pakar dan ahlinya langsung. Dan alhamdulillah telah hadir juga bersama kita para pemateri kita yang akan mengulas artikel tersebut. Pemateri pertama ada Ibu Astri Kartini Alafta, SSMID. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Astri. Assalamualaikum Bu Astri. Yes, sepertinya belum terkoneksi ya. Baik. Saya akan bacakan sedikit profil beliau. Ibu Astri ini beliau merupakan pimpinan redaksi majalah Mata Air, ya, sekaligus pemerhati pendidik anak dan sekaligus penulis artikel yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu buku atau gadget. Ya. Gelar magister beliau didapat dari Universitas Zirve di kota Antep, Turki. Ada beberapa karya tulis yang sudah beliau tulis dan masih banyak lagi yang sedang berproses beliau tulis. Yang pertama, penulis tetap majalah Mata Air dengan judul artikel sebagai berikut. Ya, bagi para pembaca setia majalah Mata Air mungkin sudah tidak asing lagi dengan judul-judul berikut ya. Yang pertama ada kopi yang tergantung, kemudian buku versus gadget, kemudian membaca yang benar, membaca dengan benar. Artikel berikutnya, mengapa kita malu? Kemudian di balik kisah Enggur, Inep, Uzum, dan Istafil. Artikel berikutnya ada nasihat terakhir, potret ibu teladan sepanjang masa, kisah kendi yang retak, dan masih banyak lagi yang lainnya yang belum diterbitkan atau dipublish. Kemudian beliau juga sebagai penulis Kamus Bahasa Turki Indonesia yang diterbitkan oleh Gramedia Group Indonesia tahun 2001 dan 2006. Ya, ini sedikit informasi ini. Dan saya jadi ingat ketika ingin berangkat ke Turki ya, kita cari kamus bahasa Turki Indonesia dan sepertinya hanya satu-satunya kamus yang ada di Indonesia yang menerjemahkan bahasa Turki ke Indonesia, ya ini kamus terbitan Gramedia Group, warnanya merah. Tuh, sampai tahun 2014 masih dicari, tapi sudah agak susah dicari itu karena sudah nggak terbit kayaknya. Itu artinya alhamdulillah ya karena Bu Astri menerjemahkan, jadi bisa memberikan manfaat banyak dan hampir seluruh mahasiswa Indonesia di Turki menggunakan kamus ini. Kemudian beliau juga sebagai penulis naskah dan penerjemah 30 episode film Turki dengan judul Ser Kapısı, yaitu Misteri Ilahi, untuk Dia Visuatama Production, ya ditayangkan di Antv 2004. Kemudian beliau juga sebagai penulis ringkasan dari A Concise Fiqh Containing Essential Islamic Teaching with an Illustrated Prayer Guide by Hasan Arkan, ya, Hasan Arkan untuk Universal Islamic and Cultural Trust 2005 sampai dengan 2006. Kemudian beliau juga menerjemahkan novel Asyaf Ayat Lari, karya terjemahan novel Ayat-Ayat Cinta karangan Habibur Rahman El Shirazi, Panama Publishing, Turki 2017. Dan berikutnya yaitu buku Dari Benih ke Pohon Cedar, karya terjemahan buku Cekirdekten Cenara. Ya, Cekirdekten Cenara, sebuah buku panduan dalam berumah tangga, diterbitkan oleh Republika, penerbit 2018. Baik. Oke, selanjutnya untuk pemateri kita yang kedua ada Bapak Doktor sekaligus Dr. Haji Taufik Pasya, MPDI, MKes. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Pak, insya Allah? Ya, alhamdulillah. Baik.
Beliau adalah seorang neuroscience, neurobiologi, and social behavioral, sekaligus Kepala Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Samratulangi, dan alhamdulillah kini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Alhamdulillah ya. Ini kalau nggak salah baru ini Pak ya diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UPNV Jakarta, betul Pak ya? Iya, iya. Alhamdulillah, semoga sukses, lancar, dan diberikan kemudahan insya Allah Pak Dr. Taufik. Baik. Beliau juga memiliki beberapa karya tulis, ya, diantaranya yang pertama buku Revolusi IQ, EQ, SQ antara Neuroscience dan Al-Quran, kemudian buku Manajemen Kecerdasan, lalu kemudian ada Unlimited Potensi of the Brain, kenali dan manfaatkan sepenuhnya potensi otak Anda yang tak terbatas, Masya Allah. Jadi ini kita cocok sekali ya, dan sebenarnya tepat sekali berbicara dengan Pak Dr. Taufik dan Bu Astri. Kemudian yang keempat, membangunkan raksasa tidur. Optimalkan kemampuan otak Anda dengan metode ALISA. Kemudian yang kelima, Tuhan dalam otak manusia. Mewujudkan kesehatan spiritualitas berdasarkan neuroscience. Ada juga buku terbaru beliau yang cukup fenomenal ya. Ini saya juga belum lihat nih bukunya, ini masih baru nih. Berjudul Otak dan Kota. Mungkin nanti jika ada kesempatan mungkin beliau juga bisa sedikit sharing ya terkait buku ini. Otak dan Kota. Baik. Oh ya Bunda sekalian, sebelum kita mulai ya, sedikit informasi di akhir webinar ini insya Allah kami telah menyiapkan kuis berhadiah voucher gratis berlangganan majalah Mata Air selama 1 tahun full ya. Jadi pastikan ayah bunda sekalian dan para pembaca setia majalah Mata Air agar tetap stay tune bersama dengan kita. Siapa tahu ya nanti ayah bunda dan pembaca setia majalah Mata Air sekalian yang beruntung hari ini. Baik, langsung saja tanpa berpanjang waktu kita mulai insya Allah. Mungkin saya akan mengawali terlebih dahulu dengan Bu Astri ya. Sebelumnya Bu Astri sudah hadir Bu. Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, Ibu Astri, saya akan mulai dengan satu pertanyaan mendasar Bu yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita bersama ya. Saya dan mungkin sebagian besar pemirsa ya juga memiliki rasa penasaran yang sama. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Ibu Astri mengumpulkan, meneliti, lalu kemudian menulis artikel yang berjudul buku atau gadget, ya, dan informasi apa sih yang sebenarnya ingin Ibu sampaikan kepada para pembaca artikel tersebut? Silakan Bu Astri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa, baik yang streaming sekarang live di YouTube maupun melalui via Zoom ini, maupun melalui media-media lain. Izinkan saya mengucapkan syukur kehadirat Allah dahulu. Alhamdulillah, ini kita launching pertama program Mata Air On Air. Jadi semoga setelah ini platform Mata Air On Air yang bekerja sama dengan Edu Parents bisa lanjut ya Pak Saiful ya, insya Allah semoga setelah ini kita bisa bincang-bincang positif untuk hal-hal positif bersama orang-orang yang juga berpikiran baik insya Allah. Jadi kalau ditanya tentang ya jadi artikel ini saya tulis alhamdulillah sekitar tahun 2015, tapi keprihatinannya sudah sejak lama Pak. Jadi sejak tahun 2004 itu saya memang mendalami tentang beberapa hal yang berkaitan dengan parenting. Pertama karena kebutuhan pribadi, saya merasa banyak kekurangan sebagai orang tua, merasa pengen belajar jadi orang tua lebih baik seperti itu. Lalu kemudian tahun 2013 itu ada sebuah tulisan menarik sekali di Scientific America. Nanti teman-teman atau para pemirsa yang terhormat bisa melihat tulisannya seorang pakar namanya Ferris Jaber. Beliau menulis tentang why brain prefers paper. Jadi kenapa sebenarnya otak manusia itu secara anatominya itu akan lebih memilih kertas. Saya sendiri termasuk seorang yang klasik ya Pak ya. Jadi saya nggak bisa lepas dari buku.
dan saya sangat mencintai buku kertas dan segala sesuatu yang berhubungan dengan literasi. Kalau saya pergi, hal pertama yang harus ada di tas adalah salah satunya tentu saja buku, selain hal-hal penting lainnya. Dan itu sesuatu yang membuat saya nyaman. Jadi berada di antara buku, berada dekat dengan buku membuat saya nyaman. Prihatin yang lebih dalam, waktu sekitar tahun 2015, saya mendapati benar-benar dengan mata kepala saya sendiri, beberapa preschool ya, bukan hanya sekolah dasar, tetapi sudah preschool. Jadi bayangkan Pak Saiful, anak usianya di bawah 5 tahun. Bukan anak di atas 5 tahun, jadi bukan TK lagi gitu, di bawahnya 5 tahun. Dan itu akhirnya saya jadikan bagian awal dari tulisan ini, ketika anak-anak itu memegang gadget berupa iPad ya waktu itu yang saya lihat gitu, bukan hanya HP gitu. Nah, dan itu tahun 2015 Bu ya? Iya, 2014, 2013 sudah sering ya. Betul, betul. Pernah beberapa kali saya jalan ke pusat-pusat keramaian, saya dapati di depan trolinya anak-anak bayi itu, jadi semacam pacifier masyarakat model. Kalau orang lama kan pacifiernya atau empeng ya kita nyebutnya bahasa sederhana kita. Pacifiernya itu adalah dot gitu ya. Anak didiamkan dengan dot. Tapi waktu kita jalan ke pusat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan, kita dapati di depan trolinya anak bayi itu adalah diletakkan iPad untuk agar mereka diam selama ibunya belanja atau beraktivitas, dan itu mereka akan diam karena melihat gerakan-gerakan atraktif dari kekuatan screen dan pixel yang ada di gadget tersebut, seperti itu. Apakah ini salah atau tidak, saya tidak akan mengkritisi itu di awal dulu, tetapi kita lihat konteksnya gitu ya. Ketika beberapa orang tua saya tanya, kenapa Bu dikasih kalung gitu? Jadi anaknya pakai kalung Pak, pakai kalungnya itu kalungnya gadget. Jadi gadgetnya dipasangin kalung gitu. Ibunya dengan sangat sadar menjawab, karena nanti pecah gadgetnya. Hal ini sebenarnya sejatinya menunjukkan bahwa jangankan organ otak ya, nanti pasti akan dibahas dengan sangat baik oleh Pak Taufik karena beliau pakarnya ya, kalau saya bukan pakar otak. Jangankan organ otak, tetapi organ tangan saja, motorik kasar dan motorik halus anak saja belum siap untuk memegang piranti itu. Sehingga orang tua merasa butuh memberikan kalung. Nah, di situ saya tergerak untuk menulis, harus ada tulisan, harus ada sebuah penelitian di Indonesia yang juga membahas ini. Dan ketika itu kembangkan gitu, kita menemukan bahwa tulisan itu, huruf dan kata adalah objek fisik. Walaupun kita melihatnya sebagai sinyal atau kata atau pemahaman yang lain, tapi kita tidak bisa menafikan otak akan selalu mengangkat huruf dan kata itu sebagai objek fisik. Mau huruf dan kata di gadget, mau huruf kata di kertas. Keduanya adalah objek fisik. Nah, mana objek fisik yang lebih nyata? Ada beberapa penelitian yang saya lihat di situ, ternyata ada 3 organ tubuh yang harus dipakai untuk mengoptimalisasi kerja otak. Kan ada tuh tadi penelitiannya Pak Taufik tentang bagaimana membangunkan raksasa tidur gitu. Otak kita yang sebenarnya lagi tidur. Bahkan banyak peneliti dan banyak ahli mengatakan bahwa masyarakat modern itu baru memakai 10% dari kemampuan otaknya. Sayang sekali. Jadi anak-anak kita itu banyak yang tidak optimal penggunaan otak. Ternyata pengoptimalisasi penggunaan otak itu membutuhkan 3 organ. Selain otak sendiri, tentu saja ada organ mata, ada organ tangan, dan ada sentuhan fisik. Nah, 3 hal ini dibutuhkan dengan ketika kita membaca dengan cara yang benar. Makanya saya tulis artikelnya adalah buku atau gadget, membaca yang benar, membaca dengan benar. Jadi tidak hanya orang tua itu mengantarkan anak untuk cari bacaan yang benar, tetapi orang tua punya kewajiban juga mengantarkan anak untuk tahu bagaimana sih cara baca yang benar. Dengan tidak menafikan tentu saja kebutuhan kita pada gadget. Bahkan kita sekarang lagi pakai gadget ya Pak ya, kita bisa streaming sekarang pakai gadget kan seperti itu. Tapi ada sebuah keseimbangan yang harus dilihat bahwa aktivitas mata, tangan, dan sentuhan fisik itu luar biasa. Ada sebuah penelitian dasar yang kemudian saya pakai pada tulisan saya adalah penelitian yang dilakukan di Universitas Bloomington, Indiana, di Amerika. Di sana dilakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas denyutan pada saraf itu, membaca itu, akan lebih cepat, akan lebih teraktivasi ketika tangan seorang anak itu memegang ya Pak ya, dipakai untuk berlatih menulis. Jadi memang tidak langsung korelasi ke baca, saya lihatnya dulu dari korelasi tangannya dulu. Dan yang menarik dari penelitian di Bloomington ini,
Di situ ditunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan aktivasi tangan, menggunakan tangannya, itu tidak terdapat denyutan yang sama ketika mereka menggunakan tangannya untuk menyentuh layar screen gadget. Jadi bapak-bapak misalnya kalau pakai gadget kan anak-anak belajar baca, belajar nulis bisa gitu ya. Betul. Pakai sentuhan aja, jari aja seperti itu. Ternyata denyutannya tidak sama, tidak sama. Nah, yang menarik, denyutan akan semakin baik, semakin aktif ketika anak-anak itu belajar aksara yang lebih sulit. Di situ disebutkan aksara yang lebih sulit. Lalu saya mencari korelasinya ketika tahun 2000 selanjutnya tahun 2000 apa namanya 18-an itu ada beberapa aktivitas hafiz yang saya ikuti gitu ya, yang saya dekati komunitasnya dan saya lihat di situ bahwa para hafiz, para penghafal Al-Quran itu diwajibkan untuk menghafal Al-Quran dari satu mushaf, tidak boleh pindah-pindah. Jadi kalau misalnya kita menghafal Al-Quran, kita tidak dianjurkan ganti-ganti Al-Qurannya. Nah, dianjurkan kita untuk mengambil mushaf yang terbersih. Ya, dalam artian memang sekarang udah ada itu mushaf Al-Quran, ada warnanya, ada tajwidnya, seperti itu kan. Tapi sesungguhnya kalau secara kerja otak itu mengganggu proses penghafalan. Jadi kalau ada orang mau menghafal Al-Quran, lebih baik dia menghafal dari mushaf yang bersih, yang tidak ada gambar-gambar seperti itu. Nah, ketika ini dilihat gitu ya, ternyata ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pernah lihat ada seorang hafiz gitu ya, penghafal Al-Quran yang kalau dia membacain ayatnya, dia bisa tahu posisi ayatnya itu di Al-Quran, misalnya ayat ini sebelah kanan atas, sebelah kiri atas, halaman keberapa, gitu kan Pak Saiful biasanya ya? Iya betul. Nah, Pojok kiri atas dan sebagainya gitu ya. iya, betul. Ini terkait dengan kemampuan otak untuk melakukan pemetaan. Jadi otak manusia itu ketika dia membaca gitu ya, dia membuat landscape di otak, membuat pemetaan. Dan pemetaan ini akan dipakai lagi oleh otak, oleh kemampuan otak kita untuk menelusuri lagi ingatannya. Nah, dari sini keluar sebuah teori baru yang kemudian pada tahun apa namanya selanjutnya ada penelitian gitu ya, bahkan ada bukunya, ada buku dari apa namanya Marianne Wolf, judul bukunya The Story of Science of the Thinking Brain. Jadi bagaimana otak itu membaca gitu ya. Marianne Wolf itu membahas di buku itu bahwa ketika membaca dari buku, otak itu punya kemampuan pausing yang menarik gitu. Dia bisa pause di setiap bagian buku, tidak terjadi pada gadget. Ketika otak membaca dari gadget, dia tidak bisa punya waktu pause, punya waktu berpikir. Nah, kemampuan pause untuk waktu berpikir ini sesuatu yang unik. Jadi fitur unik yang hanya dimiliki ketika kita punya aktivitas membaca dari buku. Nah, tombol pause ini menyatu secara alami dengan aktivitas membaca, membuat otak lebih rileks. Jadi waktu dia melakukan pemetaan tadi, seperti si penghafal Al-Quran, dia bisa ingat, kita bisa ingat lagi, kita tadi baca ini di bagian buku halaman berapa di bagian yang mana, seperti itu. Jadi melihat dari ini Pak Saiful, ini mungkin baru dasarnya saja ya, melihat dari ini nanti banyak akan kita bahas tentang manfaatnya dan segala macamnya. Saya melihat sekali bahwa ada sebuah kecenderungan untuk menyeimbangkan yang penting sekali bagi masyarakat modern sekarang untuk bisa melihat kapan dia menggunakan gadget, kapan dia tetap harus membaca dari media buku. Seperti itu mungkin, Pak. Iya, baik. Dan mungkin satu slide saja ingin saya tunjukkan. Udah kelihatan belum slide di sini, Pak? Sudah Bu Astri, sudah. Sudah ya. Ini penelitiannya baru tahun 2015, Pak. 2015 bahwa di masyarakat Indonesia itu secara rata-rata kemampuan, saya mengatakannya kemampuan karena sebenarnya membaca buku itu sesuatu yang harus dilatih, seperti menulis juga. Menulis juga sebenarnya kemampuan. Benar ada orang yang sudah punya bakat alam untuk bisa menulis dengan baik, tetapi itu bisa dilatih. Begitu juga membaca. Nah, ternyata kemampuan membaca masyarakat Indonesia itu per tahunnya tidak sampai 1 judul buku. Miris ya, Pak. Ini tahun 2015, semoga tahun-tahun ke depan ini sudah lebih baik, insya Allah. Jadi ketika kita menganalisa tulisan, kita membutuhkan 3 organ untuk bersinergi antara otak, mata, dan tangan. Seperti itu, Bapak. Ya. Saya jadi ingat salah satu artikel yang pernah saya baca terkait metode menghafal di Somalia kalau nggak salah. Jadi mereka memiliki metode yang unik. Jadi setiap selesai menghafal, setelah dihafal mereka harus menyetorkan
dengan menulis di atas papan, ya, lalu kemudian dihapus, lalu kemudian ditulis lagi, dihapus. Nah, itu dikerjakan berulang dan lebih melekat, ya, menurut kesimpulan dari artikel, lebih melekat di kepala para penghafal. Betul. Jadi kalau menurut penelitian di Bloomington, Indiana itu, kalau anak-anak pada usia dini menggunakan tangannya untuk menulis aksara yang sulit, jadi bukan hanya ABC, tapi misalnya aksara Jepang, di situ penelitiannya waktu itu aksara Jepang, aksara Cina, seperti itu ya, huruf kanji seperti itu. Nah, saya membayangkannya kalau kita sebagai Muslim, anak-anak dari kecil dibiasakan membaca, kemudian menghafal dan menulis huruf Arab misalnya, seperti itu, yang pola penulisannya lebih rumit tentu saja daripada huruf biasa seperti itu, maka tentu saja kemampuan otaknya akan lebih teroptimalkan, lebih baik. Baik, baik. Baik. Ibu Astri, sebelum kita lanjut, saya informasikan dulu kepada ayah bunda sekalian dan para pembaca setia majalah Mata Air, ya. Teman-teman sekalian bisa mengirimkan pertanyaan atau menggunakan fitur raise hand jika memang ada hal yang ingin ditanyakan di tengah-tengah pemaparan, ya. Nanti insya Allah dari operator akan membantu untuk mengakses mic-nya. Atau teman-teman yang sekarang sedang live di YouTube channel bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui bit.ly/tanya-ma, gitu ya. Boleh menggunakan raise hand secara milenial, menggunakan fitur yang ada, atau menggunakan cara kolonial seperti ini, gitu ya. Ambil di dada-dada biar bisa terlihat oleh operator. Baik. Ibu Asti, sebelum lanjut, mungkin saya pengen ke Pak Dr. Taufik terlebih dahulu, Ibu, ya. Baik. Pak Dr. Taufik, Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Saya di mobil ini ya, sambil jalan. Oh ya, siap. Ya. Pak Taufik, tadi Bu Astri sudah sedikit menjelaskan terkait fenomena yang mungkin sama-sama kita tahu, ya. Sangat mengerikan sebenarnya, tapi tingkat kesadaran kita masih sangat rendah, gitu. Karena memang dalam keseharian kita lebih banyak iklan tentang manfaat gadget, gitu ya. Kalau kita buka YouTube mungkin yang muncul iklan tentang handphone, manfaatnya, kelebihannya, dan sebagainya. Kalau dilihat dari ilmu neuroscience, sebenarnya fenomena pengenalan gadget pada anak, secara anak usia dini maksudnya, dan dampaknya pada kerja otak maupun kecerdasan mereka sebenarnya seperti apa sih, Pak? Kalau boleh dijelaskan secara ilmu neuroscience. Jadi otak itu selalu terpukau dengan hal-hal yang baru atau yang traumatik. Jadi kalau ada hal-hal yang baru yang kita lihat yang tidak lazim, yang tidak biasa, bereaksi dengan cepat. Mekanisme di otak kita, suara saya menggaung nggak ini? Bagus, Pak, bagus. Bagus ya, oke. Otak kita itu kan mesin yang paling efektif. Jadi kalau hal-hal yang sudah rutin, yang sudah otomatis, dia masukkan ke alam bawah sadar, ke yang namanya subkortikal. Jadi itu akan bekerja sebagai mesin otomatis yang kita sebut kebiasaan. Stimulus respon itu kebiasaan. Nah, dia akan bereaksi kalau itu hal-hal baru yang tidak biasa, maka mekanisme habituasi atau stimulus respon itu tidak jalan. Maka ketika otak menghadapi hal-hal yang baru, nah otak itu akan betul-betul bereaksi dengan cepat. Ya, kalau itu hal-hal baru yang tidak biasa, maka dia akan bereaksi dengan cepat untuk menunjukkan bahwa otak itu aware. Jadi setiap hal baru yang disebut novelty itu akan membuat otak berespon dengan cepat. Yang kedua, kalau hal-hal itu traumatik, hal-hal yang disebut traumatik itu adalah hal-hal yang lebih dari biasanya, ya, tidak lazim. Misalnya kalau orang marahnya itu tidak seperti marahnya orang normal, atau kalau kegembiraan itu yang luar biasa, ya. Nah, itu yang membuat otak itu akan berespon. Nah, gadget itu dalam banyak hal kan selalu novelty, baik dari segi modelingnya, pirantinya maupun aplikasi. Kebaruan itu yang selalu membuat otak itu aware. Jadi di satu sisi otak itu akan membuat hal-hal yang baru itu memicu dirinya sendiri. Sehingga gadget itu punya kelebihannya
itu selalu baru dan berlangsung cepat. Kalau buku itu kan dicetaknya butuh sekian tahun, sekian bulan, nyetaknya jadi baru. Tapi otak itu sekian detik kita punya buku baru, gambar baru dalam sepersekian detik. Makanya nggak bisa kita pungkiri bahwa otak itu gadget itu bisa memicu otak dengan cepat. Karena faktor kebaruan dan faktor traumatik tadi. Itu kelebihannya di situ dibandingkan misalnya buku cetak. Meskipun harus kita akui, seperti diterangkan Mbak Astri tadi, faktor-faktor biologis, neurobiologis daripada otak ini itu akan membuat seperti dijelaskan tadi ya. Tetapi sebenarnya orang membaca buku, memilih buku dibandingkan gadget untuk membaca itu lebih karena faktor psikologis dan faktor sosiologis. Kenapa? Karena tadi saya katakan tadi bahwa ada keunggulan daripada gadget itu selalu baru. Saya contoh ya, misalnya kita baca e-book. E-book itu kan bisa kita besarkan, kecilkan, kita geser, kita warnai, kita garis dengan macam-macam. Kebaruan itu yang membuat otak gampang terpukau. Gitu, Pak. Jadi secara umum lebih diutamakan buku, Pak ya? Karena bagi sebagian orang, aromanya saja ini sudah bisa menghadirkan kenyamanan, lalu kemudian suara gemeresik kertas yang itu yang saya katakan tadi, faktor psikologis sama sosiologis, bukan faktor biologis. Kalau faktor biologis dari otak sendiri, kita harus menyatakan bahwa otak itu selalu terpukau dengan hal-hal baru dan traumatik, sehingga dia berespon dengan cepat. Nah, kita menyukai buku lebih disebabkan oleh faktor psikologis dan sosiologis. Psikologis itu apa? Karena satu, kita terbiasa bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya kertas dibandingkan elektronik. Kertas itu kan sentuhan seumur hidup, dari lahir sampai kita meninggal. Menyentuh itu jauh lebih banyak ketimbang menyentuh gadget. Ada proses pembiasaan di situ. Nah, akibatnya karena itu mewarnai hidup kita, maka kertas itu menjadi bagian dari kehidupan. Bau, warna, bahkan tekstur itu menyatu dengan kita dibandingkan gadget. Bahkan salah satu kelebihan daripada kertas itu dari segi tekstur yang nggak dimiliki oleh gadget. Gadget itu kan teksturnya sama aja, licin, mengkilap, tapi kertas itu kan beragam. Gadget nggak bisa kita koyak, nggak bisa kita koyak. Ya, kalau kertas kan bisa. Mengoyak itu bagian daripada seni membaca. Kita bolak-balik itu melibatkan gerakan halus, itu seni daripada membaca. Gitu, Pak. Baik. Kalau dari Pak Dr. Taufik sendiri sebenarnya ada nggak sih rekomendasi usia berapa sih sebenarnya anak kita ini boleh mulai dikenalkan dengan Ya, sejak dia inderanya sudah mulai aware, terutama mata. Ya, karena gadget itu selalu melibatkan cahaya. Memang ada gadget untuk audio ya, tetapi lebih banyak melibatkan cahaya mata. Nah, telinga kita kan berfungsi sejak dalam kandungan. Sejak lahir sudah berfungsi. Sejak dalam kandungan lahir sudah berfungsi. Kalau mata itu kan nanti kita lahir baru berfungsi. Jadi tantangan yang dihadapi mata lebih besar daripada telinga. Telinga itu sudah terbiasa dari dalam kandungan, tapi mata itu nanti kena cahaya. Baik. Itu yang membuat sensitivitas mata jauh lebih peka dibandingkan sensitivitas telinga. Baik. Itu. Baik. Oke, kita kembali ke Bu Astri. Bu Astri, tadi sepertinya ada informasi yang belum tersampaikan ya. Hasil dari penelitian Ibu seperti tadi belum tuntas. Mungkin bisa dilanjutkan, Bu. Masih di mute, Bu. Mohon maaf, masih di mute ininya, mic-nya. Oke, maaf, terima kasih. Baik, jadi saya setuju tadi ketika Pak Taufik juga menyampaikan bahwa gadget itu berkaitan dengan cahaya. Nah, berkaitan dengan itu tahun 2009 ada sebuah semacam taktik ya, penelitian seperti itu tentang itu, di mana dilihat apa sih yang bisa membuat manusia itu berkurang stresnya gitu. Karena kan manusia modern itu pasti punya tingkat stres tinggi seperti itu ya. Nah, biasanya Pak Saiful kalau ngurangin stres pakai apa, Pak? Pakai
Makan dulu. Makan, oke. Ada orang yang makan, ada yang minum teh, Pak, gitu ya. Karena otak dia menstimulasi atau dopamin atau menghilangkan stres itu hormon yang membuat dia bahagia itu dengan direlasikan dengan minum teh yang dia sukai gitu. Ada yang makan gitu, makanan yang dia senang gitu ya. Ya, makanan yang ringan gitu. Ya, seperti itu yang dia pokoknya kalau ada orang tuh kalau minggu nggak makan bakso stres katanya Pak, gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang melakukan aktivitas, misalnya main game. Kunci ada? Ya, terus kemudian ada yang anak-anak bilang, kalau saya nonton film, gitu ya. Nah, pada saat dilakukan pada tahun 2009 ada sebuah penelitian tentang ini, gitu ya, dilakukan oleh Dr. Lewis. Beliau melihat bahwa ternyata dari semua daftar aktivitas yang paling baik untuk menenangkan otak, gitu ya, adalah membaca buku, tapi dari media langsung bukunya sendiri. Dan waktu yang dibutuhkan menarik nih Pak. Bapak mikir kira-kira berapa lama harus baca buku biar otak rileks gitu? Ternyata 6 menit cukup Pak. Oh, berarti sesingkat itu Bu ya? Iya, secepat itu bisa gitu. menghadirkan relaksasi buat kita. Iya, kan tadi Pak Taufik bilang ya bahwa ada aspek psikologis dan sosiologis dari membaca buku melalui kertas. Nah, aspek psikologis dan sosiologis ini mempengaruhi tentu saja relasi dan juga afeksi dan perasaan orang ketika melakukan sesuatu. Dan ternyata aktivitas membaca buku yang membuat tadi seperti yang Pak Saiful bilang ada suara kertasnya, ada aroma kertas gitu ya, ada aktivitas buka. Bahkan waktu kita pegang buku nih Pak ya misalnya, kita baca novel lah atau buku apapun, kita bisa lihat tebal sama tipisnya. Lalu otak akan merelasikan bahwa kurang dikit lagi atau kurang banyak lagi. Kalau bukunya menarik, kita aduh udah mau dikit nih, sudah mau selesai kan seperti ada kita bilang excitement, ada keriangan gitu, perasaan seperti itu. Maka ketika seseorang membaca buku gitu ya, dia membalik kertas seperti ini gitu ya, melihat-lihat halaman sebuah buku seperti ini, dia balik-balik seperti itu, sekitar 60% itu dia bisa merilekskan otaknya, jauh di atas aktivitas main game, jauh di atas aktivitas nonton film, jauh di atas aktivitas makan dan minum yang disukai gitu. Memang penelitian ini tidak membandingkan antara apakah orang lebih rileks kalau bacanya dari buku atau dari gadget, tidak merelate itu. Tetapi yang berkaitan dengan penelitian itu adalah di situ dilansir bahwa ketika seseorang main game, dia memang merasa lebih rileks, dia merasa akan lebih turun tensinya, tetapi ada aktivitas jantung yang naik. Nah, pada orang-orang tertentu naiknya aktivitas jantung ini juga bisa memicu gitu ya kesetresan yang berbeda seperti itu. Jadi hal ini tidak terjadi ketika kita membaca buku. Jadi bisa dipadu tuh Pak sebenarnya baca buku sambil makan gitu ya, baca buku sambil minum teh kan seperti itu atau yang lainnya dan lain-lainnya. Tetapi ini sesuatu yang bisa dilihat gitu ya dari apa sih yang terjadi dengan membaca buku. Dan ketika tingkat stres turun, detak jantung tidak menjadi tinggi, ketegangan otot berkurang. Tadi yang Pak Taufik bilang bahwa karena gadget berkaitan dengan cahaya, jadi semua pixel itu berkaitan dengan cahaya gitu ya. Segala sesuatu yang menggunakan screen itu berkaitan dengan cahaya, maka tentu saja itu membuat otot mata biasanya tidak menjadi lebih sehat. Jadi pasti ada pengurangan degradasi dari kemampuan mata juga. Nah, kalau sudah seperti ini, relaksasi ketegangan tentu saja akan sulit dicapai kalau kita terus-terusan tinggi menggunakan gadget. Jadi memang harus dibalance. Sekali lagi kita katakan bukan tidak boleh, karena memang mau tidak mau ada kemudahan dan ada tadi ternyata novelty ya, kebaruan gitu ya dari gadget itu sendiri. Nah, mengenai novelty ini sendiri menarik. Ternyata otak manusia itu kalau psikolog dari psikologi kita membagi dua antara mengerti, mengingat dan memahami. Jadi ada dua hal yang berbeda dalam belajar itu. Anak itu mengerti, ingat, sama memahami atau tidak seperti itu ya. Jadi pernah ada penelitian. Jadi memahami ya. Gimana Pak? Jadi 3 hal itu harus dikuasai seluruhnya atau parsial, salah satunya boleh dipilih?
Kalau dia bersamaan, maka tentu saja akan optimal. Itulah tadi yang kita sebut oleh Pak Taufik juga, optimalisasi kerja otak, kan seperti itu. Kalau dia cuma mengerti dan ingat saja, bisa tetap baik, tetapi akan lebih optimal kalau dia juga memahami. Nah, seorang pakar psikologi namanya Garland, beliau mengadakan penelitian tentang ini, dan beliau membagi gitu 50 mahasiswanya, yang separuh dikasih modul dengan menggunakan kertas, yang separuh dikasih modul dengan menggunakan iPad dan perangkat piranti gitu ya. Ada bedanya nggak Pak kira-kira waktu dibagi nilainya? Pastinya ada sih, harusnya ada ya. Yang mana yang lebih tinggi? Yang apa? Menggunakan piranti ya. Menurut saya nggak tahu. Gimana Ibu hasilnya, saya mungkin perlu seperti tebakan kita. Kita mungkin akan secara ini menebak seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Oh gitu. Makanya jadi hasil nilai anak-anak itu ya setelah menggunakan pelajaran piranti gadget dan buku tidak ada perbedaan. Jadi mereka tetap bisa paham, tetap bisa mengerti walaupun dia belajar dari piranti gadget ataupun dia belajar dari piranti kertas. Tetapi ternyata setelah ditelusuri ada bagian ini yang akan sedikit berbeda Bapak. Apa? Yaitu ketika dia bandingkan gitu ya antara kertas dengan pixel gitu ya, ketika kita tadi bilang mengingat itu proses perjalanan, menggambarkan sudut halaman, jadi kita bisa tahu posisinya di mana gitu ya. Terus pembaca itu bisa punya sensasi jumlahnya, aspek psikologis dan sosiologisnya gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri kertas dan tinta itu memantulkan cahaya, sehingga ada efek kelelahan. Efek kelelahan ini membuat kemampuan memahami menggunakan belajar menggunakan gadget akan sedikit berkurang, bahkan mungkin signifikan jauh di bawah ketika kita belajar dari aspek kertas. Kenapa? Karena ketika penelitian ini diteruskan, penelitiannya dilakukan di Inggris di Lancaster University. Di sana dilihat bahwa akurasi daya ingat pada jangka waktu lama akan lebih bertahan lama ketika mereka belajar dari media kertas, tetapi tidak berkurang, tetap bisa ada ketika dia belajar di media gadget. Hanya saja akurasi dan lama waktu ketika dia harus mengulang lagi ingatan yang lama. Jadi itulah mungkin mengapa misalnya kita mau jadi penghafal Al-Quran, jangan ngafalnya dari media gadget, mungkin seperti itu. Karena bisa nggak ngafal? Tetap bisa. Bukannya berkurang, tetapi mungkin akurasi dan kemudian daya jangka waktu lama untuk mengingatnya akan tidak maksimal. Mungkin ini bisa menjawab juga pertanyaan dari salah seorang peserta ya yang menanyakan, anak saya pakai gadget tapi tetap ranking 1 kok, tetap nilainya bagus kok. Artinya sebenarnya mungkin potensinya bisa lebih dari itu Bu ya aslinya ya. Tapi karena mungkin tidak akan mengurangi potensi memang. Jadi kita tidak sedang menjelaskan bahwa oh ini nanti berkurang, tidak gitu. Karena penelitiannya juga tidak menunjukkan itu. Jadi penelitiannya menunjukkan bahwa tetap ada pemahaman. Sebagaimana ada penelitian, ada pertanyaan misalnya begini, bagaimana dengan generasi tua dan generasi muda? Kalau generasi tua mungkin secara psikologis, sosiologis akan lebih milih kertas. Tapi generasi muda, anak yang sekarang yang generasi milenial pasti akan lebih milih gadget gitu ya. Bagaimana bedanya seperti itu? Nah, itu pernah ada dilakukan juga percobaan dengan menggunakan media dongeng. Jadi anak-anak yang generasi lebih baru dibacakan dongeng menggunakan media Kindle yang tentunya lebih atraktif ya Pak, kan lebih bagus gambarnya, lebih bisa keluar-keluar, suaranya lebih macam-macam. Kalau orang tua yang nggak biasa dongeng kan terbantu dengan itu, sangat-sangat bagus gitu ya. Dan ada sebagian anak yang tetap dibacakan dongeng dengan kertas. Jadi orang tuanya yang harus mengeluarkan kemampuan teatrikal maksimum, kan seperti itu. Iya, betul. Apa perbedaannya? Waktu dibuat kuis, dibuat pertanyaan dari isi dongeng, isi cerita tadi, tidak ada perbedaan signifikan antara pemahaman kedua anak. Jadi kedua-dua anak tetap punya pemahaman yang sama. Artinya yang dapat nilai tinggi dari yang dapat dengar dongengnya dari Kindle juga ada seperti itu. Tetapi yang tidak didapatkan tentu saja ternyata ketika anak diberikan pertanyaan yang berbentuknya pemahaman. Jadi bukan hafalan saja, tapi pemahaman. Nah, ternyata anak-anak yang membaca dari buku punya interaksi yang lebih baik. Oh, baik. Baik, Bu Astri, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Bu ya. Salah satu dari Bu Regina Maharani. Bu Regina, Assalamualaikum, ada di sini, Bu? Baik, Ibu Regina. Ini pertanyaannya panjang, saya sebenarnya pengen Ibu Regina sendiri, jika berkenan ya, Ibu Regina sendiri yang menjelaskan ini karena terkait dengan satu peristiwa gitu. Ibu
Ibu Regina ada di sini, Bu? Assalamualaikum. Baik, kalau nggak ada saya bacakan, Bu ya. Mungkin di mute mungkin. Baik, ini mungkin cocok untuk dijawab oleh Bapak Dr. Taufik nih. Ya. Assalamualaikum, nama saya Regina Maharani dari Riau. Izin bertanya, saya memiliki keponakan yang dari kecil sudah diberikan gadget oleh orang tuanya. Sekarang dia duduk di kelas 5 SD, saat diberikan tugas oleh orang tuanya, dia tidak bisa komit mengerjakan. Semenjak COVID, full time dia main handphone ya sampai telat makan dan lain sebagainya gitu. Saat diambil orang tuanya, dia tantrum parah, diberi pengertian juga susah dan sebagainya. Tapi tidak pernah mengerti bagaimana cara menangani anak yang sudah terlanjur candu dengan gadget agar dapat mengurangi intensitas kecanduannya. Terima kasih. Mungkin ini kita mulai dengan Pak Taufik, mungkin Pak Dr. Taufik. Jadi kalau sudah terlanjur rusak ini gimana nih Pak solusinya? Jawaban pendeknya datang ke dokter atau psikolog. Jawaban pendeknya. Jawaban pendeknya. Karena harus diperiksa anaknya. Dokternya harus melihat atau psikolognya harus melihat, memegang dan bercerita. Itu jawaban pendeknya. Nah, jawaban panjangnya bahwa ini pembiasaan, harus diakui ada bawaan manusia yang sifatnya refleks ya, yang sudah memang terbawa sejak lahir. Tapi ada proses belajar. Nah, ini soal penggunaan gadget ini proses belajar, habituasi namanya, yang mengubah otak. Jadi kalau di saat anak itu masih virgin otaknya, belum banyak stimulasi atau stimulator yang masuk, yang membuat dia merespon lalu membentuk suatu bangunan struktur tertentu, maka otak anak ini akan mengikuti apa yang distimulasi itu. Jadi kalau anak itu sejak kecil itu dikenalkan dengan gadget, maka kita harus menerima bahwa otaknya itu memang terbangun dari struktur yang merespon gadget. Itu sebabnya faktor pendidikan, faktor lingkungan ini yang saya katakan faktor sosial tadi itu sangat penting. Anak ini soal penggunaan gadget dan tidak itu belajar learning style, artinya anak punya kebiasaan hari-hari, itu habit hari-hari. Makanya orang tua itu memang harus tahu anak ini sudah boleh saya kasih gadget atau tidak. Kalau dia belum, jangan. Ya, kalau dia sudah siap, oke. Tetapi kalau dia siap pun itu kasih dengan versi terbatas. Karena apa? Anak-anak kita juga harus mengenal penggunaan gadget untuk mengikuti perkembangan teknologi. Ya, betul. Tapi tahap demi tahap itu harus kita ikuti. Kalau tidak, itu akan bermasalah. Jadi misalnya main game itu boleh, saya mempersilahkan anak-anak main game, tapi versinya seperti apa dan tahapannya seperti apa, itu yang harus diikuti sehingga anak itu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan di mana dia berada. Itu jadi itu resiko dari orang tua yang mengenalkan gadget kepada anak, itu resiko seperti tadi. Itu resiko yang harus diterima. Dengan kata lain, ini tidak lalu berarti kita tidak bisa mengubah. Itu masih mungkin mengubah, tetapi kita membutuhkan usaha lebih keras dari semula. Kalau dia tidak terlalu edik atau tergantung dengan gadget, mungkin menjauhkannya lebih gampang. Usaha kita tidak terlalu keras. Tapi kalau dia sudah adiksi, sudah ketagihan, gadget itu sudah menyatu dengan tubuhnya, maka kita butuh usaha lebih keras. Dan untuk usaha keras ini, saya sarankan datang ke profesionalnya yang terdekat di sana. Supaya anak itu bisa diperiksa secara lengkap, bisa diketahui. Nah, nanti kalau saya kasih saran, itu instan nanti. Saya tidak percaya, tapi saya sarankan kalau memang seperti yang diceritakan Ibu Maharani tadi, bawa aja ke dokter, psikiater, atau ke psikolog. Karena anak itu sudah ada tanda-tanda adiksi. Salah satu ciri daripada adiksi game itu adalah kalau anak itu nggak bisa bikin apa-apa tanpa gadget itu. Betul. Dan dia mendapatkan kepuasan atas kecemasannya kalau dia pegang gadget. Itu sudah masuk ke edik itu. Itu gitu. Jadi, saya mau membaca ya sedikit sinopsis dari buku-bukunya Pak Dr. Taufik ya. Mencoba mengkaitkan antara neuroscience dan spiritual gitu. Kalau dari sisi spiritual memungkinkan nggak sih kalau kerusakan otak itu diperbaiki dengan cara spiritual. Berarti apa misalnya? Ya tadi kan sudah ada anak yang kecanduan gadget ya. Tadi kan solusinya harus ke psikiater dari sudut pandang kedokteran. Karena spiritual bisa nggak kalau kita menangani permasalahan itu dengan cara-cara spiritual, misalkan
membiasakan sholat mungkin, atau membiasakan puasanya, atau tahajud mungkin. Iya, yang penting di situ ada aspek ini membuat anak itu jauh dari gadget. Mau media sholat, media doa, atau media puasa, atau apapun, itu tidak masalah. Itu karena itu media saja untuk mengubah. Substansinya adalah bagaimana habit itu, pembiasaan. Di situ. Jadi mau pendekatan ritual seperti sholat misalnya, atau doa, itu menurut saya sah-sah saja. Tapi sekali lagi tolong diingat, itu media saja. Substansinya yang paling penting adalah apa? Memisahkan anak itu dengan gadget. Gadget. Itu kuncinya. Entah memisahkan itu dengan melakukan sholat secara disiplin, itu bisa jadi. Ya, misalnya dia disibukkan dengan mengaji, bisa jadi. Atau dia dibiasakan untuk keluar rumah, memberi sesuatu pada orang lain dalam bentuk sedekah, sehingga dia terhindar dari waktu-waktu percuma yang habis di gadget, itu bisa aja. Itu media. Substansinya adalah menjauhkan anak itu dari gadget. Itu. Baik. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan banyak sekali sebenarnya, tapi saya coba pilih ya. Ini pertanyaan menarik dari Bapak Nasir Zubaidi, tapi ini pertanyaan untuk kita semua nih, nanti jadi challenge buat kita. Kira-kira bisa nggak kita sebagai orang tua lepas dari gadget, ya, dari handphone 3 hari? Kalau misalkan kita nggak bisa, apakah kita sudah termasuk orang yang kecanduan gitu, atau bagaimana sebenarnya gitu? Ini mungkin tantangan buat kita semua ya. Kalau misalkan kita ternyata 3 hari aja nggak bisa, berarti bisa jadi kita sendiri sedang kecanduan nih Bu ya, sedang apa namanya. Baik, saya ambil dari Bu Yusni ya. Ini mungkin buat saya mulai dari Bu Astri ini karena berkaitannya dengan anak, dan kebetulan Bu Astri ini ibu dari 4 orang putri ya Bu, kalau nggak salah ya. Iya betul. Ya, dan setahu saya sebelum majalah Mata Air diterbitkan kepada para pembaca setianya, putri-putri beliau sudah membaca lebih dahulu. Iya. Jadi biasanya kalau masih bentuk dami majalah, pembaca pertamanya anak. Ya, jadi pembaca pertama majalah Mata Air gitu ya, sebelum kita yang baca adalah putri-putrinya beliau. Baik, ini pertanyaan seperti ini Bu. Assalamualaikum, anak saya mulai menggunakan buku-buku anak dengan bermacam tekstur. Ya, dasarnya di usia kurang dari 1 tahun, dan kemudian jadi sangat suka buku meskipun belum bisa baca. Ya, anak saya mulai bisa mengeja di usia 3 tahun 9 bulan dan sudah bisa membaca buku-buku ensiklopedia. Anak saya berbahasa Inggris ya, dan menceritakan kembali di usia 4 tahun. Apakah mungkin hal ini berhubungan? Jadinya apa yang dia kerjakan di masa kecilnya apakah berhubungan dengan apa yang terjadi di usia 4 tahunnya itu, menjadi orang yang suka buku? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba merespon ya. Jadi kalau penjawab kan pasti harus menjawab permasalahan. Belum tentu yang saya sampaikan menjawab permasalahannya. Coba direspon bersama-sama, moga-moga jadi kebaikan buat kita semua. Pertama buat saya sendiri ya Pak ya. Dan jawaban ini semoga berkaitan juga dengan pertanyaan yang tadi yang sebelumnya juga. Jadi menurut seperti yang tadi Pak Taufik sampaikan, kalau dari sisi medis tentu saja yang paling baik kalau sudah ditetapkan seperti itu, penanganannya harus dari ahli. Jadi lebih baik anak seperti ini dibawa ke psikolog atau psikiater seperti itu ya. Nah, kalau sebelum saya jawab pertanyaan kedua, ada satu poin yang kadang-kadang orang tua lupa ketika kita memberikan gadget kepada anak, tentu saja dengan niat baik. Jadi insya Allah kita perlu mengenalkan gadget kepada anak karena teknologi dan zamannya memang sudah seperti itu, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, pembiasaannya perlu. Tetapi ada satu bagian yang sering dilupakan, bahwa bagian otak anak itu yang bagian otak depannya terutama, jadi otak yang merupakan tanda kutipnya kalau bahasa orang awamnya seperti kita adalah polisinya otak gitu ya, prefrontal cortex-nya otak anak itu belum sempurna pada usia tertentu. Nah, prefrontal cortex ini baru akan sempurna ketika dia sudah matang, sudah cukup matang secara anatomi otaknya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan apresiasi pemahaman, tetapi ada hubungannya dengan kemampuan untuk memanajemen. Nah, kita tahu kalau gadget sudah di tangan anak, dia tidak hanya mendapatkan bacaan, tetapi dia punya pilihan yang luar biasa besar gitu ya. Dia bisa menelusuri samudra yang begitu banyak, bisa ke positif, bisa ke negatif. Nah, kalau buku tidak terjadi seperti itu. Nah, maka ketika seorang tua atau orang yang dulu misalnya memberikan gadget
pada anak pada usia dini, harus diingat bahwa anak tetap harus didampingi karena kemampuan prefrontal cortex atau kemampuan polisi otak untuk memilah yang baik dan yang buruk, mengatakan tidak pada sesuatu yang negatif belum sempurna. Jadi hanya orang dewasa yang matang. Orang dewasa ada juga yang nggak mampu loh Pak. Gitu. Jadi waktu ketemu konten negatif, ternyata sudah dewasa umurnya, tetapi kemampuan otak depannya belum dewasa juga. Jadi ada juga orang dewasa yang tidak bisa matang mengatakan tidak, ini haram, tidak, ini tidak baik gitu. Nah, kesadaran ini yang harus diberikan. Jadi jangan sampai anak kita beri sama seperti memperlakukan pisau di rumah sebenarnya menurut saya. Boleh nggak aja anak diajarin motong sayur ya boleh gitu kan? Karena itu kemampuan dasar bagi mereka. Tetapi kalau mereka kita berikan pisau tanpa kita temani, tentu saja yang salah adalah orang tuanya. Jadi pendampingan kata kuncinya adalah ini. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, apakah ada hubungannya relasi antara kemampuan kecerdasan yang seperti ini dengan background kecil yang sudah dikenalkan? Itu tentu saja saya rasa harusnya ada. Karena perjalanan nyelin, perkembangan saraf otak gitu ya, itu semua kan dimulai dari masa stimulasi. Jadi anak di usia 0 sampai 6 itu menunggu, kalau kalau saya sering nyebutnya begini, masa 0 sampai 6 itu anak nunggu download segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia download semua informasi yang dia dapat, baik dari orang tua, guru, lingkungan, bacaan dia, yang dia lihat, segalanya. Nah, nanti setelah 6 tahun, dia punya kemampuan untuk menggunakan otak sadar. Jadi sampai 0 sampai 6 dia masih alam bawah sadar yang dia pakai. Nah, tergantung orang tua mau download apa dan pada saat anak masih menggunakan alam bawah sadar itu tergantung apa yang ingin kita arahkan. Nah, ketika dia sudah menggunakan alam sadar setelah 6 tahun, orang tua seharusnya sudah mulai bisa mengarahkan gitu ya. Ini nak, kamu sudah mulai bisa diarahkan, sudah mulai bisa sadar sesuatu apa yang kamu lakukan. Jadi, apakah ada? Iya, pastinya ada hubungannya Bapak, makanya pada ibu bapak yang punya anak atau cucu atau keponakan atau guru-guru yang sekarang punya murid-murid masih di usia itu, berbahagia karena itu usia terbaik untuk apa ya, memberikan sebanyak-banyaknya stimulasi positif pada otak mereka, seperti itu. Mungkin begitu Pak Saiful, wallahu a'lam. Ya, makasih banyak Bu Astri. Ya. Sama-sama. Sebenarnya tadi saya berharap Ibu Astri sharing lebih jauh terkait pengalaman Ibu mendidik 4 orang putrinya gitu ya. Baik, kita lanjut ke Pak Taufik. Ini ada pertanyaan untuk Pak Dr. Taufik berkaitan dengan radiasi gadget, Pak. Gitu ya. Berkaitan dengan radiasi gadget gitu. Seberapa besar sih sebenarnya dampak radiasi gadget terhadap kerusakan atau perubahan dalam otak putra-putri kita? Ya, saya tidak tahu secara persis dari segi hitung-hitungan fisika ya terhadap seberapa besar satuannya cahaya biru atau berbagai cahaya yang masuk ke otak kita. Tetapi saya ingin menyampaikan saja bahwa kalau itu terjadi berulang, sekecil apapun kekuatan cahaya itu secara berulang, maka itu bisa memengaruhi mulai dari mata itu sampai dengan pusat visual di otak. Ya, tapi sekali lagi saya sampaikan, otak itu mesin yang canggih, bukan mesin biasa. Membicarakan otak tidak seperti kita membicarakan mesin artificial intelligence. Otak itu mesin hidup. Stimulus yang buruk apapun, otak bisa bikin baik stimulus itu. Ya, contoh, orang dihina, ya, dicaci maki, dikata-katai. Tapi kalau otak itu tidak merespon atau merespon secara minimal, nggak ada pengaruhnya. Otak bisa mengubah stimulus yang separah apapun itu bisa menjadi sesuatu yang tidak parah. Termasuk stimulus yang sifatnya fisik. Ya, otak itu bisa recovery. Mungkin kita masuk minuman keras secara berulang atau narkoba. Otak mampu melakukan recovery itu, meskipun recovery itu juga tidak berarti sembuh. Tapi bahwa otak akan melakukan pembiasaan-pembiasaan sehingga struktur otaknya itu akan berespon sebagai sebuah kebiasaan terhadap stimulus itu. Nah, kecanggihan otak ini yang membuat otak itu mampu bertahan hidup, tetap beraktivitas secara fisiologis dalam keadaan apapun.
asalkan 3 hal yang harus dia penuhi. 20% aliran darah tetap masuk, 20% oksigen tetap masuk, dan 20% gula tetap masuk. Kalau 3 ini dipenuhi, aman tuh otak. Nah, biasa cedera-cedera yang terjadi itu, misalnya oleh karena visual, cahaya itu bisa mengubah penggunaan oksigen atau masuknya oksigen atau gula darah ke otak. Nah, tapi sekali lagi, Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, cahaya yang masuk di mata kita, yang kemudian masuk ke dalam otak kita itu mengalami perubahan. Jadi ketika dia masuk di otak, tidak persis sama dengan dia masuk di mata. Ya, kita punya pertahanan luar biasa di mata. Jadi sebuah cahaya yang sangat kuat sekalipun, itu mungkin merusak mata, tapi belum tentu merusak otak. Ya, misalnya contoh, ya, kita mata kita menatap lampu mobil yang sangat besar itu, ya, kemudian lampunya dinyalakan tiba-tiba. Memang itu merusak mata, tapi tidak merusak otak. Jadi yang rusak di perifer, di tepinya. Karena otak itu memiliki kemampuan untuk mengubah diri atau merespon dengan sesuatu yang sangat canggih. Meskipun responnya itu semula menimbulkan sedikit gangguan. Gitu ya. Jadi ini cahaya yang masuk ke mata kita akibat menggunakan gadget itu pada dasarnya merusak mata. Tapi belum tentu merusak otak. Itu ceritanya. Jadi otak kita masih fun-fun aja, biasa-biasa aja dia. Mungkin matanya sehingga informasi dari indera visual itu terganggu. Tetapi otak sendiri tidak pernah terganggu. Kalau dia ada terganggu akibat cahaya itu minimal. Gitu ya, karena reseptor cahaya itu, saya ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian, reseptor cahaya hanya ada di mata, tidak ada di otak. Makanya otak itu kalau dia dibuka kepalanya, dibuka batok kepala, kita tusuk otaknya, nggak ada rasa sakit. Karena reseptor nyeri itu cuma ada di permukaan kulit, nggak ada di otak. Kecuali bagian-bagian tertentu memang yang kita pilih, pusat-pusat nyeri itu bisa terasa. Tapi secara umum tidak. Ya, karena apa? Reseptor indrawi itu, mata ya untuk cahaya, telinga untuk suara, hidung untuk bau, itu hanya ada di permukaan, tidak ada di otak. Itu sebabnya gadget itu merusak mata, tetapi belum tentu merusak otak. Kalau dia merusak otak, aspeknya lain, caranya lain. Bukan karena faktor cahaya, tapi adiksi. Terima kasih. Kontennya Pak ya mungkin ya, lebih kepada konten. Ya. Jadi prosesnya mungkin yang mempengaruhi ya. Iya, jadi itu prosesnya. Tadi yang saya bilang Pak Saif, misalnya yang merusak itu adalah ketika kemampuan anak tidak bisa memilih konten baik atau tidak dari gadget itu. Itu yang mungkin lebih harus diperhatikan orang tua, bukan masalah kecanduan gadgetnya. Baik, oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Selanjutnya kita persilakan Pak Hendra Syah. Ini beliau ingin menyampaikan langsung kepada kedua pemateri kita. Silakan Pak Hendra Syah, bisa dibantu untuk unmute. Baik, terima kasih Pak Saiful. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diawali dengan memperkenalkan diri dulu Pak, dari mana? Oh, iya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Hendra. Saya salah satu orang tua wali yang anak saya sekolah di kelas 10 di SMA Pati Bilingual School. Pati Aceh Pak ya? Ya, Pati Aceh. Saya merasa senang sekali karena saya juga salah satu pembaca majalah Mata Air ya. Jadi sesungguhnya saya udah baca di bulan Desember lalu tulisan ibu, saya mengira ini bapak-bapak gitu, Aka Al-Afta, jadi ternyata ibu ya. Saya senang sekali dan Pak Taufik dan Ibu, saya sudah diperkenalkan oleh sahabat saya, udah Akmal, dia seorang penulis juga. Tapi alhamdulillah Allah memberikan waktu bertemu malah di daring ini gitu. Saya ingin bertanya kepada keduanya terkait dengan tema kita ini, masalah mengapa otak manusia memilih lebih memilih kertas gitu ya Bu ya. Iya. Nah,
saya sebenarnya sebagai orang tua melakukan kegiatan yang agak mungkin dianggap tradisional seperti itu. Misalnya setiap pelajaran di sekolah oleh anak-anak saya di sekolah, saya ngeprintnya kembali gitu Ibu. Ngeprintnya kembali karena saya sendiri merasa kewalahan dengan digital platform, walaupun mungkin terbiasa juga karena akhirnya kita sangat gandrung dengan gadget juga. Tapi saya pernah mengalami problem dengan anak laki-laki saya yang punya persoalan dengan guru. Barangkali saya akan bertanya dengan Ibu Astri ya. Persoalannya adalah guru kan mengarahkan sesuatunya dengan yang digital ini sebenarnya Ibu, karena mereka menganggap ini modern. Sementara anak di rumah terbiasa dengan pola orang tuanya yang ngeprint kemudian tulis kembali aja gitu. Nanti kalau memang harus disampaikan ya cukupnya untuk PR saja, tapi menulis saja gitu. Nah, saya justru mengalami kekayaan bertemu anak saya di rumah dengan pola ini gitu. Jadi pola menulis ini saya menganggap kayaknya emosionalnya juga lebih terkontrol. Terus kita bisa lebih bertemu dengan banyak hal. Misalnya ketika saya membaca salah satu artikel di majalah Mata Air itu, kalau tidak salah judulnya itu saya ingat kisah persahabatan dalam sepucuk lada gitu. Nah, kebetulan anak saya yang SMP itu bercerita tentang ada satu problem dengan teman-teman di sekolah, terus itu saya printkan. Saya bilang, ayah sudah baca ini, coba kalian baca ini, kira-kira kita bisa aplikasikan nggak di case anak saya yang kedua. Nah, ternyata itu memberikan masukan bagi anak ke satu, kedua, dan ketiga gitu. Jadi ini kayak jadi obat gitu. Apakah cara saya ini menurut Ibu bisa bertahan lama atau mungkin ada cara baru gitu? Dan untuk Pak Taufik, apakah ini bisa membantu respon otak anak sebenarnya Pak, atau mungkin ada trik atau treatment yang lain gitu? Terima kasih, mohon maaf mungkin pertanyaannya sangat sederhana seperti ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak Hendra ya dari Aceh. Pertama nih, kebetulan di sini ada Pak Marwaji dan Pak Indra juga perwakilan Edu Parents di Aceh ya. Bisa dicatat tuh Pak tadi keluhannya beliau. Dan terkait yang tadi ditanyakan langsung ke Bu Astri, silakan Bu. Dan baik, terima kasih juga. Pak Hendra. Luar biasa kehormatan bagi kami mendapatkan Bapak sebagai pembaca mata air. Semoga suatu hari bisa ke Aceh ya Pak mata airnya, insya Allah. Sebenarnya tahun 2015 ya, 16 atau 17 gitu, kita ke Aceh ke Universitas Syah Kuala bersama Kang Abik. Waktu itu kita bersama Kang Abik bikin sesi di sana. Insya Allah bisa setelah pandemi ke sana lagi ya, insya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau membandingkan tentang kebiasaan tadi ya Pak ya, kembali lagi memang masalah psikologis dan sosiologis. Jadi secara psikologis dan kebiasaan memang kita kan lebih cenderung pada cara klasik ya, saya menyebutnya cara klasik, dan biasanya yang klasik itu memang lebih lama gitu ya, endurance. Jadi apakah itu akan berpengaruh ketika di sekolah lebih kepada cara-cara teknologi? Saya rasa tidak, dan bahkan akan menjadi lebih menjadikan kemampuan anak itu lebih seimbang, karena saya harus mengakui, bahkan ini saya sampaikan pada rekan-rekan yang sangat saya hormati gitu ya, bahwa jangan lupakan kemampuan motorik kasar dan halus anak ketika mereka juga harus punya aktivitas menulis. Jadi jangan berikan tugas semua hanya melalui print atau bentuk file gitu, karena anak juga harus tetap menulis dengan kertas, dan itu tidak bisa dielakkan ketika kedepannya sekarang ini gitu ya, perkembangannya tugas-tugas itu lebih kepada bentuk file dan bentuk-bentuk digital. Walaupun itu tidak mengurangi esensinya, karena kita butuh. Misalnya saya ambil bagi para peneliti gitu ya, bagi kita-kita yang akademisi gitu, kemampuan digital yang sekarang luar biasa memudahkan. Kita tidak lagi harus mengarungi atau pergi benar-benar ke universitas mana untuk penelitian seperti hal-hal yang dulu kita lakukan gitu ya. Tahun 2000 Pak,
Saya sampai harus pergi ke sebuah perpustakaan jauh hanya untuk mencari buku sebuah apa namanya peneliti Rusia gitu. Vladimir Prok, karena buku itu hanya ada di perpustakaan itu tahun 2000 karena kita belum punya Google seperti sekarang, belum ada Google Scholar seperti sekarang. Nah, tapi alhamdulillah sekarang dengan ini semua bisa kita akses. Jadi pembiasaan baru terhadap digital tentu saja bagus bagi hal-hal tertentu. Tapi saya apresiasi kepada orang seperti Pak Hendra. Kenapa? Karena orang tua yang masih mau repot mengeprintkan tugas anak, lalu kemudian membuat anak membaca, saya rasa itu menjadi sebuah penyeimbang agar anak-anak tetap juga punya sensasi apa tadi ya rasa gitu ya ketika dia belajar itu. Dan yang pasti Pak, itu bonding yang luar biasa karena pasti ada interaksi. Orang tua tahu tugas anak, anak tahu bahwa orang tuanya repot dengan tugas itu bonding yang tidak bisa didapatkan ketika anak hanya melakukan searching sendiri seperti itu. Jadi saya rasa tetap sesuatu yang positif, Pak. Saya sangat support. Bahkan saya ingin mengingatkan kepada para guru, terutama guru-guru untuk siswa di kelas dari TK sampai ke kelas 6 SD. Terutama karena pada masa waktu inilah kemampuan menulis anak dilatih. Coba perhatikan tulisan murid-murid kita. Kalau tulisan mereka tidak rapi, masih misalnya, ingat ya Pak, pada zaman kita dulu kita dilatih untuk punya tulisan halus kasar seperti itu. Betul, Dan betul. kalau kita lihat, ya kita lihat tulisan ibu kita, bapak kita gitu ya, tulisannya indah sekali. Nah itu kemampuan motorik yang dilatih. Jadi setelah sekarang memang berkurang gitu ya. Saya ingat ada sebuah artikel di apa New York Times gitu ya Pak ya tentang why Silicon Valley don't compute their student. Jadi mengapa anak-anak di Silicon itu tidak menggunakan digital. Jadi di situ dibahas gitu ya oleh bahkan penulisnya sendiri bahwa anak-anak diminta untuk meminimalisasi penggunaan gadget seperti itu. Nah, saya rasa yang Bapak Hendra lakukan persis seperti yang dilakukan oleh orang tua di Silicon Valley juga. Saya tidak tahu perkembangannya sekarang karena artikel itu di New York Times sekitar tahun 2015-an. Nah, kalau sekarang mungkin sudah berubah bagaimana tidak tahu, tetapi pada masa itu sekolah-sekolah dasar di sana masih lebih kepada misalnya penggunaan clay, penggunaan merajut gitu ya. Anak-anak bahkan diberikan media tanah menghilangkan energi negatif dari kesetresan mereka gitu. Jadi dibiarkan main tanah, dibiarkan main clay. Gitu. Dan saya rasa itu membuat balance kemampuan mereka dan juga lingkungan mereka di mana kita tahu Silicon Valley adalah tempat teknologi paling mungkin paling berkembang di dunia salah satunya seperti itu. Jadi yang Bapak lakukan saya rasa sangat memberikan keseimbangan luar biasa kepada anak dan sebagaimana yang sesuatu yang kita terus gerakan di mata air. Jadi kita tidak anti pada teknologi, anak-anak tetap kita kenalkan pada teknologi dan gadget, tetapi mereka juga harus tetap punya pengalaman apresiasi baik pada kemampuan-kemampuan klasik dan literasi seperti itu, Bapak, insya Allah. Terus semangat Pak Hendra ya, saya sangat apresiasi dengan kemampuannya. Semoga putra-putranya punya prestasi baik, insya Allah. Iya, memang jadi saya jadi teringat dulu kita di masa-masa SD ada satu periode di mana kita harus pakai buku garis 3 gitu Bu ya, supaya lurus, rapi, simetris dan sebagainya. Baik. Terima kasih Bu Astri. Sekarang kita ke Pak Taufik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Hendra. Sudah, Pak, saya sudah dengar. Jawaban Bu Astri sudah betul. Saya sepakat. Saya tidak ada jawaban. Sudah itu dia. Kombinasi fisik dan pikiran. Siap. Udah benar jawaban tadi ya. Baik, makasih banyak Pak Hendra ya dari Patih Bilma Boarding School Aceh. Dan salam dari Pak Maroji, insya Allah terkait masalah sekolah beliau akan berbincang langsung nanti dengan Bapak, insya Allah berkunjung. Mohon izin ya Pak. Baik, sekali lagi ayah bunda sekalian dan para pembaca setia majalah Mata Air ya, kami masih ada waktu untuk sesi sharing dan diskusi. Bagi ayah bunda sekalian yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand ya, atau menuliskan namanya di kolom chat, nanti akan dibantu oleh operator untuk meng-unmute mic daripada ayah bunda sekalian.
Berikutnya kita ke Bapak Ansori Zaini yang dari Depok. Ingin bertanya langsung kepada Pak Taufik dan Bu Astri. Silakan Pak Ansori Zaini. Halo Pak Ansori. Ya, sepertinya, oh ya, silakan. Kita masih di mute, Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Tapi saya tidak ada pertanyaan Pak yang langsung. Tadi sudah saya tulis di chatting tadi. Oh. Iya. Sudah tersampaikan Pak ya? Atau ini? Tadi sudah terjawabkan sama. Oh, sudah terjawabkan. Baik, baik. Terima kasih. Sama Ibu Astri, sama Pak Tapi juga sudah terjawab semua. Jadi pertanyaan saya di chat tadi. Terima kasih Pak. Siap, siap. Makasih banyak Pak Ansori. Makasih. Baik, ayah bunda sekalian yang lain mungkin barangkali ingin menyampaikan pertanyaannya atau mungkin mau sharing juga ya. Boleh silakan gunakan fitur raise hand-nya. Ada satu pertanyaan nih untuk Bapak Taufik. Bagaimana ya untuk Bapak Dr. Taufik, bagaimana proses spiritualitas bisa mempengaruhi kecerdasan atau mungkin kebalikannya kecerdasan yang mempengaruhi spiritualitas, gitu Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Bagaimana proses spiritualitas bisa mempengaruhi kecerdasan atau mungkin kebalikannya kecerdasan yang mempengaruhi spiritualitas. Itu Pak. Iya, spiritualitas yang dimaksud ritual ya. Spiritualitas yang dimaksud ritual ya, mungkin, sholat ya, itu ritual, maksudnya. Ya. Oke, kalau ritual itu, kalau spiritualitas itu maknanya bukan hanya ritual ya, tapi mungkin yang dimaksud adalah ritual. Bagaimana ritual-ritual ibadah harian, ya, mulai puasa sampai dengan sholat itu mempengaruhi kecerdasan. Saya kira itu ada karena di dalam kegiatan-kegiatan itu ada satu hal yang paling penting ya. Kegiatan apapun itu dari ritual itu ada satu hal yang sangat penting, yang sama itu pada semua ritual. Itu mengajari kita ketenangan dan keikhlasan. Itu yang ada pada semua ritual. Dia sholat, ya, dia sedekah, dia puasa, itu kalau dibahasakan dengan bahasa agama, maka di dalam semua ritual itu diajari tentang ketenangan dan keikhlasan. Itu yang ada di situ kalau dilihat dari konten yang terjadi. Jadi ritual yang kita lakukan itu memberi kita satu kondisi yang mengarah pada kondisi otak yang tenang. Itu kalau ritualnya, dengan syarat ritualnya dilakukan dengan baik. Nah, otak yang tenang ini efektivitasnya luar biasa. Pertama, dia mudah menerima sesuatu dari luar sekaligus mampu menyeleksi dengan baik. Jadi apapun yang masuk itu mudah sekali masuk, tetapi kemampuan selektifnya luar biasa. Jadi meskipun masuk semua itu, tapi dia menyeleksi masuk. Dalam kondisi alfa ini, kondisi tenang ini, kemampuan-kemampuan bawaan yang sangat luar biasa itu bisa muncul di permukaan. Misalnya ada orang yang dengan cepat mengingat sesuatu, ya, ada orang dengan cepat itu melakukan pemecahan masalah atas sesuatu. Ini kemampuan-kemampuan bawaan yang muncul kalau otak kita dalam keadaan tenang, ya. Nah, ketenangan ini itu mirip keikhlasan. Ketika orang melakukan sesuatu dengan ikhlas tanpa beban apapun, maka orang itu akan terbawa pada suatu kondisi tenang. Nah, kondisi tenang itu yang kemudian memberi pengaruh pada kecerdasan orang. Ya, bagaimana orang belajar pada kondisi tenang dan sebagainya. Nah, ini yang saya bicarakan pengaruh non fisik. Kalau fisik itu banyak pengaruhnya. Misalnya kalau sholat itu kan ada gerakan-gerakan tubuh fisik. Itu juga mempengaruhi otak. Dengan pelepasan zat-zat kimia dalam otak yang salah satunya BDNF misalnya, brain derivative factor, ya, itu lepas pada waktu kita melakukan gerakan fisik. Tetapi yang jauh lebih penting daripada situ adalah aspek-aspek non fisik. Ya. Kalau yang fisik itu misalnya menahan makan, ya, pada waktu puasa. Itu ada aspek fisiknya, ya. Menahan lapar, kita tidak makan minum, itu mempengaruhi situasi lingkungan pada lambung kita dan usus kita secara keseluruhan. Ini mempengaruhi kita. Tetapi itu fisik.
yang jauh lebih penting dari fisik itu, semua ritual itu membawa kita kepada satu kondisi tenang dan ikhlas ketika merespon sesuatu. Ya, saya sengaja menggunakan kata tenang dan ikhlas itu. Kata itu adalah kata nomenklatur agama, tetapi yang kalau kita di ilmu tentang otak dan psikologi itu disebut dengan suatu keadaan relaksasi yang dalam, suatu keadaan tenang yang sangat dalam, atau dalam istilah gelombang otak itu satu kondisi di mana otak kita pada gelombang alfa. Itu memungkinkan kita banyak melakukan sesuatu. Gitu saya kira. Baik, masalah. Terima kasih banyak Pak Dr. Taufik. Pak Dr. Taufik dan Bu Astri, mungkin Bu Astri ada mau tambahan, Bu? Tidak, cukup. Baik. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu juga terbatas, ya kita sudah di jam 11.31. Saya akan ajukan satu pertanyaan terakhir mungkin Bu dari sahabat YouTube ya, dari sahabat yang di YouTube. Pertanyaannya untuk Bapak Taufik dan Bu Astri ya. Kenapa setiap saya baca buku ya, reaksinya cepat sekali untuk ngantuk dan sering tertidur dalam keadaan duduk, tapi kenapa kalau baca Quran 1-2 juz saya bisa tahan, padahal dalam hati saya pengen sekali banyak membaca buku, karena saya juga hobi membelinya, bukan hobi membacanya, belum hobi membaca, baru hobi membeli. Dari sahabat kita yang ada di YouTube. Silakan mungkin Bu Astri, ini bisa cerita pengalaman juga nih Bu Astri, trik dan tipsnya. Baik, mungkin sekalian tadi saya lihat di atas juga ada pertanyaan sedikit mirip-mirip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalnya ada yang nanya bagaimana caranya buat anak kita suka baca, mau dari gadget, mau dari e-book, mau dari buku, pokoknya suka baca aja dulu gitu kan. Atau misalnya bagaimana sih membuat anak suka baca buku pelajaran sekolah, bukan hanya buku novel gitu. Ada anak yang suka baca tapi yang dibaca buku novel terus gitu ya. Sama seperti Pak Taufik tadi, saya boleh nggak minta ada 2 cara jawabnya, cara cepat dan tidak cepat gitu ya. Saya boleh jadi Pak Taufik. Jadi cara cepatnya salah satunya yang biasa kita lakukan biasanya salah satunya memang adalah misalnya dengan hipnoterapi ya. Jadi di terapi hipnotis gitu ya. Karena yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini biasanya alam bawah sadar. Dulu saya pernah punya istilahnya pengalaman gitu ya, beberapa lingkungan kita gitu. Anaknya kalau ditidurkan gitu ya, ditidurkan itu dengan Asmaul Husna gitu. Lalu sama suaminya ini bercanda dulu Pak ya, biar kita nggak tegang ya gitu ya. Suaminya seorang hafiz Al-Quran. Terus suaminya bilang, kamu kalau tidurin anak jangan cuma pakai Asmaul Husna, nanti anaknya kalau sudah besar setiap dengar Asmaul Husna tidur loh katanya. Jadi ini masalah alam bawah sadar, ini hanya bercandanya saja, tapi benar-benar terjadi ini. Jadi ini alam bawah sadar yang terjadi Pak ya. Jadi kalau mau cepatnya memang di hipnoterapi ada satu metode juga yang lebih cepat lagi, ada hypnosleep. Jadi pada belahan waktu yang tadi dibahas sedikit oleh Pak Taufik, kondisi alfa, theta, dan beta, otak gitu ya. Pada masa-masa tertentu itu, kondisi otak tertentu dia bisa kita balikan lagi gitu, agar dibersihkanlah sampah-sampah alam bawah sadarnya, seperti itu. Nah itu cara cepatnya, tetapi tentu saja untuk hipnoterapi dan hypnosleep membutuhkan pakar yang melakukannya, membutuhkan pengetahuan yang cukup dengan itu, makanya memang tidak bisa sembarangan. Tapi apakah orang tua bisa melakukannya? Bisa. Kalau dipelajari dengan serius, lalu kemudian mau benar-benar berusaha, sebenarnya orang tua bisa memberikan, mungkin kalimatnya tidak usah bentuk hipnoterapi ya, terlalu serius gitu, tetapi sugesti-sugesti positif saja kepada anak. Jadi misalnya cara yang paling sederhana adalah anak kita itu bisa kita buat nurut dengan kalimat kita sendiri. Berarti yang dirubah apakah kalimat kita, apa anaknya yang jadi bukan, tetapi kalimat kita dulu yang kita rubah. Iya, karena anaknya nurut karena kalimat ibunya negatif, kalimat bapaknya negatif, sehingga anak nurutnya jadi negatif. Nah, kalau kalimat bapak dan ibunya berubah menjadi kalimat afirmatif positif, maka anak pun juga akan nurut menjadi positif. Nah, sugesti positif itu ibu, bapak bisa dilakukan juga oleh orang tua, tapi lebih baik memang kalau bentuknya hipnoterapi langsung oleh terapisnya atau seorang psikolog yang memang berpengalaman. Tetapi kalau orang tua sendiri bisa melakukannya, yaitu tadi pada kondisi ketika kondisi otak anak-anak siap dengan itu. Saya sering berikan ini misalnya yang paling sederhana, anak lagi pulang sekolah capek-capek, panas gitu ya, jangan langsung diberikan sederet list
pernyataan gitu sehingga anak capek karena kondisi otaknya nggak siap untuk itu. Ibu mau ngomong 10 kali, mau 100 kali, anak juga nggak akan dengar. Jadi tunggu dia kenyang, tunggu dia sudah mandi, sudah ganti baju, dia sudah siap dengan itu, seperti itu. Nah, membaca, hubungannya dengan membaca, cara yang paling tidak tepatnya tetapi lebih efektif sebenarnya adalah pemahaman, dipahamkan. Dan yang bagaimana sih membuat anak suka membaca, sederhananya mungkin seperti ini Pak ya kalimatnya, nanti mau dimodifikasi macam-macam. Anak suka membaca atau tidak itu sebenarnya pertama adalah juga dari lingkungannya. Jadi nggak bisa minta anak suka baca, tetapi lingkungannya nggak baca. Gurunya nggak baca, keluarganya nggak baca, bapak ibunya nggak baca. Dia nggak lihat banyak buku di rumahnya. Atau bapak ibunya kalau download, bukan download e-book, bukan download hal-hal yang positif, tapi hal-hal yang lain. Nah, tapi bapak ibunya sudah suka baca. Kok anak, iya betul Bu, ada yang menulisin, anak kan peniru ulung betul. Bahkan kalau di buku Dari Benih Menuju Cemara itu, di situ dituliskan bahwa anak adalah speaker yang paling kuat bagi keluarga itu. Dalam arti apa? Orang luar bisa tahu keluarga itu bagaimana, speakernya itu anak itu sendiri. Jadi pengeras suaranya anaknya. Jadi apa yang terjadi di rumah itu, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, itulah yang akan dia cerminkan keluar. Jadi kalau dari kecil dia sudah memang biasa lihat buku. Anak-anak kalau libur perginya ke toko buku, biasa melihat hal seperti ini, tentu dia akan lebih otomatis dengan hal-hal yang berbau literasi. Jadi kalau diajak ngobrol, mungkin misalnya begini, ada dulu pernah nanya ke saya, Bu, bagaimana sih caranya kok anak-anak semua mau jadi hafal Al-Quran gitu, padahal nggak sekolah di pesantren misalnya begitu. Kan biasanya kalau yang penghafal Al-Quran harusnya di pesantren, kok anak ibu di rumah bisa gitu. Bagaimana caranya? Apakah diperintah? Tidak. Tentu saja dengan ngobrol, memahamkan, dan itu selalu jadi jadi tajuk utama di rumah. Jadi kalau sesuatu yang dipentingkan di rumah, itu selalu jadi tajuk utama di rumah, anak selalu akan memenuhi otaknya dengan itu. Bisa dibayangkan kalau tajuk di rumahnya adalah ngomongin orang lain, ngomongin tetangga, ngomongin rumah tetangga, maka anak akan bisa dengan itu. Tapi kalau anak pagi, siang, sore dengar bapak ibunya ngomong tentang bapaknya baca buku apa, lalu kemudian siangnya waktu makan atau malamnya ketika makan cerita, papa tadi baca buku ini, cerita ini. Atau anak-anak dikasih sebuah buku waktu liburan atau bapaknya pas tugas keluar, lalu diminta nanti akhir bulan kalian presentasiin buku ini ya ke mama papa. Lengkap seperti seorang presentator, seperti seminar besar gitu, ada moderatornya ditaruh, tapi di rumah. Jadi anak merasa dipentingkan dengan itu, dan dia selalu bergulat dengan buku dan selanjutnya yang lain. Jadi sesuatu yang kita anggap penting di rumah dan itu selalu kita bicarakan di rumah akan juga dipentingkan oleh anak. Jadi kalau anak selalu lihat bapak ibunya baca, selalu lihat bapak ibunya nulis, seperti Pak Taufik selalu meneliti gitu ya. Saya suka ikut vlog-vlognya beliau, luar biasa ngobrolannya. Berarti anak-anaknya pasti akan tercermin dengan itu. Bapak Ibu yang penyayang dengan hewan seperti itu, anak-anak juga akan sama memiliki sifat yang sama. Jadi membaca seperti itu juga harus dilatih karena kita membutuhkan endurance, ketangguhan. Sama seperti nulis. Itu sahabatnya Pak Hendra, udah Akmal itu suka melatih untuk nulis misalnya. Jadi dilatih, kalau tidak dilatih sehari nggak nulis berapa halaman misalnya ya tidak akan jadi penulis seperti itu. Sama, membaca juga seperti itu. Ada sedikit saja pengalaman kecil. Saya pernah dapat tantangan. Anak usia 7 tahun bisa nggak baca buku yang tanda kutip sedikit berat, temanya, lalu halamannya lebih dari 200 halaman. Jadi bukan buku Harry Potter ya Pak ya, bukan buku novel, bukan buku yang gampang gitu. Lalu kemudian alhamdulillah kita bisa menghasilkan challenge itu gitu. Bahwa setelah diberikan pemahaman tentang pentingnya buku itu, lalu kemudian dilatih gitu ya untuk membaca. Jadi diberi target. Misalnya saya letakkan buku itu 500 halaman dan buku misalnya tentang sirah Rasulullah seperti itu kepada anak yang paling kecil gitu ya, usianya 8 tahun waktu itu. Pertama pasti dia kaget, lalu kita ceritain, kita bikin menarik. Kadang-kadang saya baca satu bab sambil seperti atraktif, teatrikal di depan dia. Lalu dia bilang, wah menarik juga nih buku, nggak seperti covernya mungkin dia pikir gitu kan. Lalu kita ajarkan dia tekniknya. Tekniknya adalah saya suruh dia pegang buku ini, saya bilang, pegang bukunya. Lalu dia merasakan buku itu, saya bilang, lihat halaman terakhirnya. Halaman terakhirnya adalah 500 berapa misalnya. Kamu kasih target, 3 bulan kamu mau selesai
selesaikan. 3 bulan ada berapa hari, bagi dengan buku ini, kurangi dengan hari-hari, mungkin beberapa hari kamu mungkin tidak akan bisa baca. Seperti itu. Dan setiap hari dia penuhi target itu. Waktu itu untuk 3 bulan dia kasih target untuk agar lebih cepat, karena dia mau kurangin hari-hari tertentu dia nggak mau baca misalnya. Sehari dia targetkan 25 halaman. Dan ternyata berhasil. Dia bahkan lebih cepat daripada targetnya. Jadi kadang-kadang dia baca 25, kadang-kadang dia baca 30, kadang-kadang dia baca 40. Bahkan yang lebih mengagetkan, dia membaca bersuara, Pak. Jadi ada perbedaan, misalnya kita kenapa ngantuk waktu baca dia buku, tapi nggak ngantuk waktu baca Al-Quran. Karena pada masa membaca Al-Quran ada aspek makhraj yang masuk di situ. Ketika kita mengucapkan, melafazkan makhraj, itu kita menggunakan artikulasi luar biasa hebat pada semua mulut kita. Nah, saat itu korelasinya pasti kemana-mana, ke paru-paru, ke apa namanya, ke lambung, ke kepala, dan ke mata, tentu saja otak, gitu ya. Nah, saat semua kalau ibu membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar, aktivasi otak pasti lebih maksimum, otomatis itu akan mengurangi tingkat untuk ngantuk. Nah, Bu, kalau baca biasa, kalau ngantuk gimana jadinya? Bersuara, boleh dilatih begitu. Karena ada beberapa orang tertentu, misalnya ibu tipenya auditori, jadi harus dengar begitu. Karena kita punya tipe macam-macam ya, Bu. Ya, anak juga seperti itu. Ada anak yang bukan auditori, ada yang auditori. Nah, pada anak-anak yang seperti ini, kadang mereka membutuhkan membaca bersuara. Kakaknya yang tidak auditori terganggu. Kamu jangan ini. Nah, jadi kita harus memberikan ruang pada semua anak dengan masing-masing kekhasan mereka masing-masing sendiri. Baik, makasih banyak Bu Astrid. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang ilmu neuroscience ya, fenomena ngantuk ketika baca buku. Gitu. Gimana? Ya. Jadi yang pertanyaan tadi, kenapa baca Al-Quran itu tidak ngantuk dan baca buku ngantuk, cuma 2 persoalannya. Pertama, motif, apa yang mendorong itu membaca. Satu, kalau baca Al-Quran dapat pahala, dapat macam-macam, dijauhkan dari setan, lebih beriman. Baca buku nggak tahu pahalanya apa, belum tentu dapat pengetahuan. Dan kedua, pembiasaan. Itu aja. Iya, kalau memang mau membaca di pembaca buku yang baik, motifnya diubah. Dan motifnya harus tahu dulu nih, kenapa saya harus baca ini? Kenapa harus baca? Misalnya saya baca tentang COVID, motifnya mesti kuat. Membaca apapun termasuk Al-Quran, kalau motifnya nggak kuat nggak jadi. Jadi jawaban untuk pertanyaan tadi simpel sekali, bahwa motifnya kita ubah, dan kedua, membiasakan untuk membaca buku. Baik, itu aja. Dan pembiasaan. Membiasakan. Kita ya Pak ya, kita Pak Saiful. Jadi kalau hanya biasa nggak cinta juga nggak bisa. Oh iya betul. Di motif, pembiasaan. Cinta itu motif ya Bu Asti. Oh, gitu ya? Cinta itu ada di motif. Gitu. Berarti ada tendensi ya Pak ya? Iya, kalau mencintai sesuatu kan itu yang mendorong kita mencintai sesuatu. Contoh ya, saya coba analogi dengan cinta dalam pengertian umum ya. Kalau kita mencintai pacar kita misalnya dulu, kita tinggal di satu tempat yang jaraknya 200 km jauhnya. Tapi kalau pacar kita minta datang, kita datang tanpa ada alasan apapun. Cinta itu bisa mendorong, bisa menjadi motif terkuat itu cinta. Motif terkan kalau bicara Maslow kan, coba lihat teori Maslow itu kan, need by need atau teori motif itu kan, cinta itu selalu berada pada motif yang sangat kuat, karena cinta itu melibatkan sesuatu yang sumber energi. Cinta itu sumber energi. Ya, kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, kita kehilangan energi, kita loyo. Makanya perbaiki motifnya, sesuatu yang mendorong Anda membaca, mungkin di dalamnya adalah cinta. Dan kedua, membiasakan yang disebut pembiasaan itu, yang saya bilang di awal tadi adalah menjadikan sesuatu itu otomatis. Tanpa sadar, kalau nggak bawa buku kemana-mana, kok saya ada rasa yang hilang. Kok saya pulang ke rumah kalau nggak buka buku, itu disebut habit. Kalau sudah jadi begitu, berarti habit kita sudah bagus. Pembiasaan kita sudah bagus. Ya, kita sudah merasa bahwa buku ini bagian dari itu. Jadi pertama motifnya, dan kedua adalah pembiasaan. Sampai jadi kebiasaan. Baik, terima kasih banyak. Itu aja. Ya. Jadi 2 itu ya, secara singkat sebenarnya diuraikan dijabarkan oleh Pak Dr. Taufik. Yang pertama harus ada motif yang kuat, yang kedua pembiasaan. Baik ayah bunda sekalian, para parents sekolah Mitra Universal dan para pembaca setia majalah Mata Air, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Dan saya pribadi merasa sangat rugi sekali kalau berbicara dengan para pakar dan para ahli tapi waktunya terbatas. Namun sekali lagi karena kita juga dibatasi oleh waktu, jadi mohon maaf sekali.
Bagi orang tua yang pertanyaannya mungkin belum terjawab ya, baik yang mengirimkan pertanyaan melalui link YouTube, melalui channel YouTube maupun via Zoom. Namun bagi ayah bunda sekalian yang ingin kembali bertanya kepada Bapak Dr. Taufik dan Ibu Astri, bisa mengirimkan pertanyaannya ke info@majalahmataib.co.id. Mungkin Ibu Astri mungkin di lain kesempatan bisa membalas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke info@majalahmataib.co.id, atau bisa juga melalui kolom komen di channel YouTube Majalah Mata Air dan Edu Parents Indonesia, atau bisa langsung mengontak para Parents Club koordinator di sekolahnya masing-masing ya. Ini bukan hanya berkaitan dengan pertanyaan, tapi terkait dengan program-program juga bisa ditanyakan. Baik, sebelum kita memasuki sesi yang terakhir, saya ingin menginfokan sedikit ada. Saya boleh pamit ini, Pak Bu Astri. Oh ya, mungkin Pak Taufik. Boleh ya? Sebelum ada kalimat terakhir mungkin Pak. Ya, mungkin sebelum pamit bisa memberikan closing statement. Oke. Pertama, ingat baik-baik bahwa untuk memicu otak kita bergerak, dia bekerja, ada dua yang harus kita penuhi. Pertama, novelty, kebaruan, sesuatu yang baru, dan kedua adalah sesuatu yang sifatnya traumatis. Yang baru itu misalnya begini, mengecat kamar dengan warna yang baru. Itu membuat otak, wah ini ada sesuatu ini ya. Gitu. Jadi dengan kata lain, novelty dan sesuatu yang traumatis itu tidak selalu berarti jelek. Traumatis itu maksudnya efeknya lebih dari biasa. Itu akan memicu otak kita untuk terus berpacu. Jadi dia tidak, sebab dia kalau sudah bekerja dengan habit, dia diam. Dia diam, energinya percuma, dan kita mencapai hal-hal yang rutin, tidak mencapai pencapaian yang luar biasa. Oke, itu saya kira. Baik, terima kasih Pak. Saya izin pamit ya, Bu Asti. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya ya. Ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mungkin dari Bu Astri ya, karena tadi Pak Dokter sudah memulai dengan closing statement, mungkin bisa lanjutkan Bu. Kalau closing statement-nya dari, silakan Bu. Baik, saya coba singkat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya penutup, saya ingat sebuah cerita dari Mark Twain. Beliau seorang literasi ya, seorang penulis gitu ya. Mark Twain pernah ditanya nih sama salah satu muridnya gitu ya, Pak, saya nggak suka baca nih gitu. Terus kalau saya baca juga, apa sih yang mau merubah saya gitu? Nggak ada yang berubah dari saya baca gitu. Jadi ngapain saya masih baca buku? Apa alasan yang besar untuk membuat saya harus tetap membaca buku? Jawaban beliau adalah, dan ini sering saya sering saya masukkan ke dalam hati saya juga. Coba kamu makan apel, lalu kamu habiskan apel itu, lihat apa yang berubah dari dirimu. Gak ada yang berubah. Tapi kamu percaya yakin bahwa semua sari-sari apel itu akan menyatu dengan semua sel-sel tubuh kita, menjadikan kebaikan pada tubuh kita. Vitaminnya akan bekerja diam-diam di dalam tubuh kita dan merubah banyak hal mungkin di sana tanpa kita ketahui. Membaca buku yang benar dengan cara yang benar seperti ini. Jadi kalau kita membaca buku yang benar, sumbernya sudah benar, bagus, sahih, bukan hoax, bukan hal yang negatif. Caranya juga benar, gitu ya, seimbang. Kadang-kadang boleh, tapi lebih baik juga dengan buku, mungkin seperti itu. Maka kita akan membiarkan semua sel tubuh kita menyatu dengan alami, secara alami dengan baik, gitu ya. Lalu kemudian semua sari-sari yang dari yang kita baca itu pelan-pelan akan bergerak menjadi bagian dari alam bawah sadar kita yang nanti akan keluar dalam pemetaannya ketika kita menghadapi semua permasalahan hidup kita. Saya ingat seorang ulama besar, Ibnu Rus dari Andalusia. Beliau sepanjang hidupnya tidak pernah melewatkan satu malam pun tanpa membaca 1 atau 2 halaman buku sekalipun. Mungkin lebih, bahkan menghabiskan 1 buku. Hanya 2 malam dari hidup beliau tidak menghabiskan membaca buku, yaitu ketika malam ayah beliau wafat dan ketika beliau walimah menikah. Jadi orang-orang besar seperti ini, kita ingat Sultan Yawuz Salim misalnya, kalau beliau pergi ke daerah-daerah jauh gitu, waktu itu kan kerajaan kekhalifahan Utsmani sampai ke Mesir gitu ya. Kalau beliau pergi sampai ke Mesir gitu ya, perangkat barang-barangnya hanya 1 atau 2 keledai gitu, atau 1-2 kuda, tetapi bukunya yang dibawa itu sampai 3-4 keledai atau 3-4 kuda. Itu menunjukkan beliau lebih mementingkan membawa buku dan untuk menemani perjalanannya ketimbang membawa hal-hal lain yang mungkin bersifat duniawi. Semoga kita semua bisa mengambil contoh luar biasa dari tokoh-tokoh luar biasa yang
pada sejarahnya mereka menorehkan sejarah luar biasa, jejak-jejak luar biasa pada hati dan pada pikiran dan sejarah luar biasa manusia. Saya harap semua anak-anak kita, bukan hanya Bapak Ibu luar biasa yang ada di sini, semua anak-anak kita akan punya lagi kebangkitan baik untuk membaca, menulis, dan cara yang benar dengan hal yang benar. Izinkan kami Mata Air untuk selalu mengawal hal ini bagi Indonesia dan menjadikan literasi Indonesia hidup kembali, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Astri ya untuk hari ini yang luar biasa untuk kita semuanya. Dan ayah bunda sekalian, kami telah menyiapkan e-sertifikat dan voucher gratis berlangganan majalah Mata Air untuk ayah bunda sekalian yang beruntung. Silakan ayah bunda bisa mengakses di link bit.ly/MAOA/Q1 ya, atau bisa juga mengecek di chat box ya, mungkin sudah di-share oleh tim panitia. Silakan bisa diakses. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit informasi. Alhamdulillah, majalah Mata Air ya, insya Allah di bulan Februari akan mengadakan workshop kepenulisan populer, betul gitu ya? Workshop kepenulisan populer. Bagi ayah bunda sekalian dan para pembaca setia majalah Mata Air yang memiliki keminatan terhadap dunia literasi, bisa silakan mendaftar ya. Insya Allah setiap Sabtu ya, edisi ini setiap Sabtu mulai dari 6 Februari sampai dengan Sabtu 10 April 2021 dengan pemateri-pemateri hebat yang telah disiapkan oleh majalah Mata Air. Yang pertama ada Bapak Ahmad Fuadi, penulis mega bestseller Negeri 5 Menara. Kemudian ada Dr. Ahmad Fuadi, MSc, PhD, peneliti kesehatan UI, penulis novel Negeri Sukun, Kelakar Sang Kiai untuk Negeri. Ini para penulis-penulis top lah di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Bapak Akmal Naseri Basral, ya beliau juga penulis novel Naga Bonar Jadi Dua, yaitu Sang Pencerah. Kemudian ada Ibu Astri sendiri, insya Allah ya, pimpinan redaksi majalah Mata Air, dan berikutnya ada Bapak Farid Abdullah LC, tim redaksi majalah Mata Air. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website www.majalahmataair.com ya, insya Allah informasi lebih lanjut dan pendaftarannya ada di link tersebut. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian, satu persatu telah kita lalui rangkaian acara kita pada siang hari ini dan kita masuk ke bagian yang terakhir. Dari kami selaku perwakilan EduParents dan juga majalah Mata Air mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan kesetiaannya. Doakan kami dan dukung kami selalu agar kami bisa senantiasa istiqomah menghadirkan webinar-webinar yang bermanfaat untuk ayah bunda sekalian, dan insya Allah webinar kita berikutnya ada di Sabtu 27 Februari 2021 dengan tema Anakku Banyak Akal, tanda kurung nakal. Jadi anak kita ini banyak akal atau nakal? Ini akan dibahas lagi oleh ahlinya dari majalah Mata Air ya. Insya Allah yang akan menjadi pemateri kita berikutnya Bapak Dr. Yubaidi Siron MPD, Bapak Yubaidi Siron MPD ya, dan Ibu Najela Shihab ya, sedang dalam konfirmasi. Baik ayah bunda sekalian, terima kasih banyak atas waktunya ya. Indahnya warna-warni gadget, menariknya fitur-fitur dalam tablet tak akan bisa menggantikan remesek kertas yang saling bergesek, tak bisa menggantikan lengu sangu aroma kertas. Keduanya baik, namun jika kita harus memilih, maka pilihlah yang bisa disentuh, yang bisa diraba, yang bisa dicium, dan yang bisa dipeluk, buku. Insya Allah, jumpa lagi di pertemuan berikutnya 27 Februari 2021. Saya Saiful Arif selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada. Terima kasih banyak pembicara Pak Saiful.
banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian.